Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih terus membahas Injil Matius dan hari ini kita akan berbicara tentang penghakiman atas domba dan kambing. Jikalau saudara harus menjadi binatang selama zaman Alkitab, lebih baik tidak menjadi kambing. Kambing hitam adalah kambing yang di kepalanya Imam Besar Harun mengakui dosa-dosa Israel pada hari pendamaian. Kemudian kambing itu yang secara simbolis menanggung dosa-dosa mereka diusir ke padang gurun di mana ia mungkin menjadi makan malam singa yang kelaparan. Akan tetapi saya ingin katakan menjadi domba bisa juga sama bahayanya. Seekor domba setelah menyerahkan bulunya sebagai bulu wol seringkali muncul di meja makan ataupun di mezbah sebagai persembahan korban. Nah, dalam bagian tentang penghakiman terakhir ini, Yesus berbicara tentang memisahkan domba dan kambing. Dan jelas bahwa kambing adalah yang kalah dalam penyortiran. Dan di sini ide tentang kemuliaan Allah tanpa sangat ditekankan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nah, penekanan ini bukan tanpa tujuan. Sebab inti dari bagian ini adalah tentang perbuatan baik kepada orang-orang yang hina. Walaupun mereka tanpa hina di mata dunia, tetapi siapa saja yang melayani mereka, ternyata telah melayani Tuhan yang mulia. Sebagai orang Kristen, kita tidak cukup mengaku percaya kepada Yesus. Tidak cukup hanya mengerti firman secara benar. Tidak cukup bukan berarti tidak perlu, sangat perlu, tetapi tidak cukup. Percaya Yesus harus, mengerti firman yang benar harus. Tetapi jika iman dan pengertian firman kita tidak menggerakkan kita untuk mengasihi orang lain, maka iman dan pengertian itu menjadi tidak berguna dan mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan pada penghakiman terakhir, anak manusia akan mengumpulkan semua orang dan mengelompokkan mereka ke dalam dua bagian, domba dan kambing. Yang domba diletakkan di sebelah kanan, yang kambing di sebelah kiri. Dalam budaya pada waktu itu, kanan dipahami sebagai posisi yang baik. Mereka yang berada di sebelah kanan mendapatkan sambutan dan pahala yang luar biasa karena perbuatan baik yang mereka lakukan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Namun perhatikan, bahwa mereka yang tergolong kambing sebenarnya bukan orang-orang jahat. Mereka tidak menindas atau menyengsarakan kaum yang lemah. Mereka hanya tidak peduli. Dosa mereka bukan melakukan sesuatu, tetapi tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tidak melakukan sesuatu juga menjadi dosa yang serius, karena hal itu seringkali menyiratkan kecondongan dan sikap hati seseorang. Tidak ada waktu untuk melakukan sesuatu, seringkali berarti tidak ada hati untuk melakukannya. Ini bukan urusan waktu, tapi prioritas hidup. Ini bukan tentang durasi, tetapi orientasi hati. Jika Tuhan Yesus saja rela menderita bagi orang lain, sebagai orang yang telah mengalami Kristus, kita juga seharusnya dapat melihat orang lain dengan kacamata Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita agar memiliki hati yang berbelas kasihan dan rela berkorban bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Biarlah kami boleh terus mempunyai kerinduan untuk boleh menjadi seperti Tuhan. Menjadi seperti Tuhan yang berbelas kasihan, menjadi seperti Tuhan yang mengasihi sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan agar di dalam kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga segala usaha, pekerjaan, dan aktivitas kami sepanjang hari ini tetap dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.